Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, apa kabar semuanya, sedulur Romo? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat ya. Nah, podcast kita perdana kali ini, kita mengusung materi yakni alumni bicara. Perkenalkan, nama saya Restika Putri Karina, kalian bisa panggil saya Karina. Saya adalah alumni 2005 dari SMP 21 Semarang. Selaku sebagai host malam ini membawakan perbincangan ringan lah sesama alumni SMP 21 juga. Nah, yang penasaran untuk melihat siapa bintang tamunya malam ini di podcast pertama kali kita tayangkan ini, di sini ada seorang wanita cantik, kulitnya putih, mulus, bisa membayangkan kan kira-kira siapa. Jadi kita langsung aja perkenalkan, silahkan kita open untuk bintang tamu kita satu ini. Hai. Halo. Ini ada yang kenal nggak? Atau masih mengingat-ingat atau masih mengulik memori masa lalu? Ini kira-kira siapa ya? Gitu. Kalau dulu, seingatku waktu SMP itu belum pakai hijab. Sekarang udah pakai hijab. Ya bedanya cuma itu sih ya. Baru-baru ini guys, nggak apa-apa. Nah, silahkan perkenalkan ini dengan siapa? Halo, nama aku Afita Ervira. Biasanya dipanggil Vivit. Sekarang aku kerja jadi dokter, perangkap ibu rumah tangga. Ya, udah punya suami satu, anak satu. Gitu. Untung satu-satu ya. Jangan sampai balik nanti kalau anaknya 2 jadi suaminya 2 ya. Aduh. Nah, Vivit ini adalah dokter di mana Fit? Sekarang domisilinya Fit? Di Semarang tetap, dari SMP sampai sekarang di Semarang. Oke, jadi ini Vivit berprofesi sebagai dokter di Semarang. Kalian yang domisilinya juga Semarang mungkin butuh bantuan dokter, bisa menghubungi Vivit. Nah, jadi Vivit ini sehari-harinya kesibukannya apa, Vivit? Kalau setahun terakhirnya aku cuti ya, Kar, karena harus ngurus anak. Jadi ya di rumah aja jadi ibu rumah tangga gitu. Masih sementara ini ya, berarti cutinya udah setahun ini ya, Fit? Kurang lebih. Oh gitu. Kalau prakteknya di mana, Fit, biasanya? Sebelumnya sih di Hermina Banyumanik sama di klinik-klinik aja gitu. Oh, di klinik. Nah, ini salah satu alumni SMP 21, ada yang sudah berhasil jadi dokter. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Hebat loh, jadi dokter itu cita-cita yang banyak diidam-idamkan sama anak kecil-kecil biasanya. Kalau cita-citanya ditanyain tuh biasanya kepengennya jadi dokter. Nah, ini salah satu contoh yang sudah berhasil jadi dokter. Jadi di podcast kali ini kita pengen mengulik lebih dalam lagi gimana sih kehidupannya Vivit selama SMP gitu ya. Nah, Fit, aku mau nanya nih, boleh nggak? Boleh lah. Ini Vivit waktu dulu SMP 21 itu kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya masih inget nggak? Kira-kira 1, 2, 3 apa kelasnya? Ingat sih kalau kelasnya. Dulu kelas 1-nya 1E, kelas 2-nya 2C, deketnya lab ya. Kelas 3-nya 3F. Oke, 3F. Berarti masih inget banget ya. Kalau ini ya, wali kelasnya, masing-masing kelas dulu masih inget nggak? Kalau wali kelasnya, yang inget cuma pas kelas 2 aja, Pak Sidik, guru musik kayaknya. Pak Sidik ya? Oh iya, Pak Sidik itu kesenian sama musik itu ya, dulu ada apa, gamelan-gamelan gitu-gitu Pak Sidik ya? Yang lain mohon maaf, lupa, soalnya udah lama banget. Iya. Nah, kalau kita lupa sedikit lah, misalkan wali kelasnya kita siapa pada zaman SMP itu wajar ya teman-teman. Jadi karena itu udah 15 tahun yang lalu,
terus sekarang kita harus inget-inget. Mungkin kalau buka buku alumni itu masih inget, tapi kalau kita udah nggak punya bukunya kan lupa, wajar gitu. Terus kalau teman sebangkunya nih biasanya masih keingetan siapa? Kelas satunya itu kalau nggak salah Dewi Anggra ini, Anggra, kenal ya? Iya kenal. Kelas 2-nya Yeyen Triwijayanti, kelas 3-nya Devi. Oh, bertiga itu ya. Jadi bisa salam-salam nih untuk Anggra, Yeyen, Devi. Nonton ini ya? teman aku sekelas dulu, sebangku gitu. Terus ini sekarang ada nggak waktu SMP itu guru favorit atau pelajaran favorit? Kalau untuk pelajaran favorit sih dari dulu, dari zaman SD matematika ya. Seneng banget. Kalau untuk guru favorit, bukan pelajarannya tapi gurunya favorit banget, Pak Eko. Kenapa kok bisa sampai favorit? Lucu orangnya lucu banget. Orangnya positif sih dia. Terus suka ini yang paling keinget, suka makan permen duren. Jadi ngajar kan sambil makan permen duren, baunya agak nyampe banget ya ke kita ya. Menyengat ya, jadi seluruh kelas itu seakan-akan parfum ruangannya adalah parfum duren gitu ya. Itu seingat halo. Halo Pak Eko, mana tahu ngeliat ya. Masih ingat nggak sama Vivit gitu. Nah, dulu sama Pak Eko itu, Pak Eko guru fisika ya? Itu termasuknya guru muda ya, waktu di SMP 21 zaman. Iya, guru muda ya. Nah, terus ini ada nggak momen-momen paling berkesan waktu SMP? Mungkin juga sama Pak Eko, waktu diajar sama Pak Eko, atau mungkin sama teman sekelas siapa gitu, yang sampai sekarang tuh masih keingetan terus gitu. Momen berkesan sih nggak terlalu banyak ya, soalnya dulu SMP tuh agak-agak diem kali ya. Paling gini sih, dulu suka dengerin radio di kelas, padahal gurunya masih ngajar pakai Walkman. Dengerin radio sambil titip salam gitu. Ini ya, bosen sama ini ya pelajarannya kali. Nggak bosen. Oh, nggak bosen. Jadi dengerin radio pakai Walkman zaman dulu itu belum ada yang kayak sekarang sih, ada apa namanya, lewat handphone juga bisa. Kalau zaman dulu emang harus pure pakai Walkman itu yang gede, tebel gitu. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Sekarang udah nggak ada. Anak zaman sekarang nggak ngerasain rasanya menikmati Walkman, pinjemin temennya gitu ya. Sekarang udah bisa dengerin radio itu bisa masing-masing lah istilahnya gitu. Nah, terus ngapain sih dengerin radio? Kok jam-jam sekolah anak SMP dengerin radio itu tuh ngapain sih kegiatannya waktu itu? Soalnya kayaknya waktu jam-jam sekolah jam-jamnya titip salam gitu. Jadi waktu titip salam ya? Senang dengerinnya kan. Lebih menarik kayaknya daripada pelajaran. Titip salam ke gebetan guys, biasanya SMS atau enggak telepon langsung ke radionya, titip salam dari siapa buat siapa gitu. Nah, nanti sekelas pada dengerin tuh biasanya heboh, wah si ini ya, salam buat ini gitu. Biasanya gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang dulu. Sekarang udah jarang. Nah, itu pengalaman paling ini ya, kayak berkesan gitu ya. Kalau pengalaman bandel-bandelnya waktu sekolah, misalkan telat sekolah atau mungkin di setrap nggak ngerjain PR atau apa gitu, ada nggak? Oh, kalau telat sekolah, oh ya inget. Dulu kan zaman SMP tiap hari apa ya, kayaknya tuh selalu ada senam poco-poco. Iya. Nah itu aku sering banget telatnya. Terus kadang tuh sering disuruh jadi yang di paling depan, jadi instrukturnya gitu. Terus
setelah SMP, SMA itu kan mulai bandel. Itu untuk sekarang menuju ke profesi dokter itu pernah ada pandangan nggak sih dari waktu sekolah, cita-citanya kepengen jadi apa gitu dulunya? Jadi yang di pandangannya Vivit waktu itu, udahlah pengen jadi dokter gitu ya. Terus Jadi nggak ada inspirasi, maksudnya dari mana gitu, nggak ada, cuman nggak tahu kepikirannya itu aja sih. Mungkin karena masih anak-anak, kebanyakan kan cita-citanya dokter kali ya. Iya. Ya kepikiran itu aja sih. Ya, oke. Berarti konsisten ya dari dulu kepengennya jadi dokter, terus di langkah berikutnya tetap jalurnya jalur kedokteran gitu ya, Fit ya? SMA juga waktu dulu SMA kan sukanya kimia, jadi tetap, tapi nggak tahu kenapa tetap kepikirannya dokter gitu. Jadi ambil cadangannya teknik kimia gitu. Di Undip juga? Iya, di Undip. Apa maksudnya ngambil cabangnya? Oh, oke. Nah, itu ada perjuangannya nggak sih, Fit? Kamu mau meraih apa? Masuk ke kedokteran, atau langkah kamu sebelum masuk penjurusan kedokteran itu gimana? Apakah ada part aja? Apa gimana? Kalau untuk keluarga sih support semua ya, alhamdulillah. Mungkin tantangannya sih yang terasa memang masih kepikirannya ke dokter ya. Aku ambil ini di apa macam-macam universitas itu kedokteran gitu. Cuman gagal semua dari Undip, UGM, UNER. Nah, jadi dulu Romo ceritanya kan menariknya gini. Dulu Vivit waktu pendaftaran lewat itu justru nggak masuk ke univ manapun, UNER, Undip itu nggak masuk, tapi justru dengan penuh keyakinannya Vivit masukin ke SNMPTN malah tembus ya, Vivit. Alhamdulillah. Itu persaingannya kalau kedokteran itu sama se-Indonesia kira-kira berapa, Fit, yang daftar waktu itu, Fit? Aduh, aku juga lupa ya, nggak ngerti juga sih. Pokoknya ya still yakin aja sih. Nggak mikir, maksudnya nggak mikir saingannya banyak gitu-gitu sih. Yang penting yang aku pengen nih tercapai dulu gitu. Dimaksimalkan ya usahanya supaya bisa masuk kedokteran itu. Berarti selalu deh mengarahkan ya udah deh ambil yang cadangan aja, tapi penuh keyakinan, mungkin juga dibantu doa juga, terus dibantu sama mungkin latihannya karena kemarin udah di tesnya masuknya seperti apa, jadi di SNMPTN-nya lebih maksimal gitu ya, Fit ya. Alhamdulillah sekarang ya jadi dokter. Nah, ini kan tadi udah masuk SNMPTN, lolos di Undip, mulai masuk kuliah nih, Fit. Nah, itu waktu mulai masuk kuliah gimana? Apakah seneng banget selama kuliah atau stressful? Biasanya kan kalau kedokteran itu pusing ya, banyak tugas, banyak ya macam-macam lah. Bisa diceritakan seperti apa? Kalau waktu kuliah sih awal-awal itu masih kayak SMA ya, jadi ya belajar sama dosennya gitu, satu arah, lebih ke dosennya aja. Menuju tengah-tengah semester 2, 3 itu kita yang paling mengesankan ya, itu ada praktikum anatomi. Itu yang paling berkesan sih buat aku. Jadi di situ kita dihadapkan sama mayat yang sudah diawetkan atau bisa dikatakan kadaver nama lainnya. Jadi kita praktikum mempelajari anatomi tubuh manusia itu dengan mayat-mayat itu yang sudah diawetkan gitu. Paling yang berkesan itu sih untuk praktikumnya. Susah banget karena
dari yang bagian terbesar sampai yang terkecil tuh kita harus hafal semuanya gitu. Dan kebetulan sih yang di anatomi dosennya banyak yang agak-agak killer juga gitu. Jadi udah kita ketemu mayatnya serem, ketemu dosennya juga serem, harus ngapalin satu-satu. Nah, itu biasanya kalau anatomi mayat itu kita boleh menyentuh mayatnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak boleh membedah atau gimana gitu? Oh, boleh. Boleh. Jadi kan kondisinya itu nggak sama semua ya. Jadi ada yang posisinya mayat itu masih tertutup, maksudnya belum ada pembedahan, atau ada yang udah dibedah segala macam, jadi udah kelihatan. Jadi biar kita bisa pelajarin kayak ototnya mungkin udah dibuka sedikit, biar kita bisa lihat masih ada sarafnya, terus pembuluh darahnya gitu, bisa kita pelajarin juga. Terus ada tulang-tulang juga gitu sih. Dan itu benar-benar nguras tenaga juga sih sama pikiran kalau itu. Kalau yang selain itu ya kurang lebih ya gambarannya hampir sama kayak SMA gitu sih, belajar biasa gitu. Gitu. Setelah pertama kali nih namanya mengevaluasi jenazah atau mempelajari jenazah secara langsung, itu kayak kamu yang nggak ngenakin tuh apanya? Apa kamu mungkin tidurnya sampai kebayang-bayang atau gimana gitu? Jadi alhamdulillah sih enggak ya, padahal aku tipenya orangnya penakut. Tapi mungkin kondisinya memang kalau mayat sudah diawetkan dan memang sudah lama itu memang tidak dalam artian nggak berbentuk mukanya sudah, maksudnya nggak jelas gitu ya. Gitu. Jadi nggak yang terlalu maksudnya nggak yang sampai dipikirin banget sih, lebih kepikirannya sih belajarnya sih susah banget soalnya gitu. Dan itu pengalaman yang paling nggak bisa dilupain ya mungkin ya. Terus ada lagi nggak? Iya. Nah itu selain pengalaman membedah jenazah, ada lagi nggak sih kayak biasanya kan ada yang aku tuh sebenarnya takut darah tapi harus menghadapi darah. Ada nggak sih yang Vivit merasakan kayak gitu juga? Alhamdulillah nggak ada sih. Dan itu ya? Gimana? Teman-teman pun, maksudnya teman-teman juga nggak ada yang pengalaman kayak gitu juga apa gimana? Enggak sih, alhamdulillah. Cuman kalau lebih ke nggak enaknya kalau pas praktikum itu karena udah pakai formalin kan mayatnya, jadi pedes banget ke mata. Kita kan sedangkan harus melihat dengan jelas, dengan lebih dekat mayatnya itu. Jadi pedes kayak habis ngiris bawang bayi itu. Tapi baunya itu emang udah nggak ada ya kalau diformalin, berarti baunya aroma busuk, aromanya ada. Wow, berarti benar-benar situasinya tuh nggak menyenangkan ya di saat kita di ruangan harus. Terus kita harus berebutan rame-rame lihat. Jadi satu mayat mungkin yang lihat bisa berapa belas orang. Jadi udah panas ya gitulah. Tapi mau nggak mau kan kita harus pelajarin gitu. Iya. Nah, terus selanjutnya itu biasanya kalau kuliah kedokteran itu berapa lama sih, Fit? Kalau untuk kuliah kedokteran itu 4 tahun kurang lebihnya. Ini untuk Undip ya, karena biasanya kalau swasta lebih cepat kuliahnya. Oh gitu. Kuliah kalau di negeri S1-nya 4 tahun. Susah ya? Iya, kurang lebih 4 tahun. Terus setelah itu ada dokter muda atau koas, kurang lebihnya 2 tahun. Terus kalau Undip itu ada tambahan kayak istilahnya kompre, itu kayak magang di luar itu 2 bulan. Setelah itu wisuda profesi, nah itu baru jadi dokter. Kalau di kita juga ada tambahan dari pemerintah sih, tambahannya magang internship setahun. Oke.
Kalau yang magang-magang itu biasanya magangnya langsung di rumah sakit kah, atau di kayak puskesmas kah, atau balai kesehatan, atau gimana Fit biasanya? Kalau untuk magang yang kompre itu yang dari Undip itu Mm-hmm. 1 bulan di rumah sakit, 1 bulan di puskesmas. Terus kalau yang internship itu kalau nggak salah 8 bulan itu rumah sakit, sisanya di puskesmas. Itu dari universitasnya sendiri yang mengajukan ini kalian di sini-sini, atau mahasiswanya yang mencari rumah sakit atau tempat kayak puskesmasnya gitu Fit? Kalau untuk kayak kompre itu dari universitasnya yang menentukan Mm-hmm. gitu. Tapi kalau untuk internship itu nanti kita ada pendaftarannya, nah itu nanti bisa milih mau di mana Oh gitu. gitu. Hmm. Tapi tetap perjuangan ya. Itu biasanya satu kelompok atau apa individu di masing-masing rumah sakit nih, misalkan rumah sakit Karyadi ada 1 orang dibagi-bagi gitu, atau berkelompok? Berkelompok. Jadi Oh. nggak yang satu-satu, tapi misalnya di kota ini 1 kelompok besar, misalnya ada 10 orang gitu. Oke. Berarti susah senangnya mungkin lebih berasanya waktu praktek langsung ke ini ya, rumah sakitnya gitu, atau apa gimana? Paling berasa sih waktu koas dokter muda. Waktu dokter muda. Setelah S1 itu kan masih dokter muda atau koas itu 2 tahun. Paling berasanya di situ sih, karena pengalamannya benar-benar beda banget sama waktu kuliah gitu. Jadi kalau kuliah itu kan kita belum boleh menangani pasien. Sedangkan kalau koas itu kita sudah bisa minimal interaksi sama pasiennya gitu. Oh gitu. Paling Terus jadi periksa-periksa dikit gitu sih. tapi belum boleh mengeluarkan resep ya? Mungkin masih apa Belum. namanya? Oke. Kalau untuk keluar resep itu ya nanti kalau udah wisuda profesi, udah jadi dokter, nah itu baru boleh. Kalau Gitu. kalau koas itu ya lebih ke periksa tanda vital, kayak tensi gitu-gitu sih. Periksa Pengecekan awal gula. aja gitu ya. Jadi kayak EKG, nah itu kita yang ngelakuin gitu. Paling berkesan sih itu di koas, karena selain bisa interaksi dengan pasien gitu, saling sharing juga sih sebenarnya. Kita juga dukanya sih tidurnya kurang ya, karena bisa yang kalau kita ada kayak stase itu apa ya namanya, jadi ada bagian pagi gitu, misalnya kita ada tugas di poli misalnya, terus sorenya kita jaga sampai besok paginya di poli lagi gitu, setelah dari poli sorenya baru bisa pulang gitu, baru bisa Waktunya tidur. sering nggak teratur ya, berarti sering begadangnya ya dong, berarti kalau sering banget kedokteran ya. Nah itu kalau udah di rumah sakit gitu, apakah masih ada kayak tugas-tugas tertulis gitu-gitu Fit? masih ada dari dosen Masih juga. ada juga ya? Jadi Tadi kalau kan ada kita tugas ya mau nggak mau dikerjain. mau nggak mau rombongan gitu saling membantu ya biasanya ya. Nah ini kan tadi kita ngomongin yang nggak enaknya lah, maksudnya kayak perjuangannya, susahnya sebagai dokter muda gimana, koas itu gimana. Kita juga pengen ngedengerin gimana sih enaknya waktu kuliah kedokteran, atau setelah. Jadi kayak awalnya kan aku memang nggak ini ya, maksudnya kok jadi dokter kok gini gitu ya.
maksudnya kuliahnya kok susah gitu. Begitu, apalagi kalau misalnya kita merasa bebannya teratasi, maksudnya meringankan sakitnya, jadi rasanya tuh kayak seneng gitu, walaupun obatnya tuh bukan dari kita ya. Iya. Tapi rasanya seneng banget. Bisa bantu Gimana ya? orang dengan keluhannya, kita bisa mengatasi itu sampai sembuh mungkin ya. Ya, di situ sih mulai ngerasa mungkin emang passionku di sini gitu. Seneng banget sih. Jadi secara nggak langsung bisa meringankan beban orang lain gitu kan. Jadi semakin semangat sih gitu. Sampai jadi dokter pun gitu. Jadi kalau ada yang terima kasih kok rasanya seneng banget. Ada yang cerita gitu ya. Dok, kemarin saya sembuh loh karena obatnya dokter gitu. Rasanya seneng banget sih. Senang banget bisa membantu orang yang benar-benar butuh, dia mungkin kepengen sembuh, terus setelah ketemu kita dapat ini nih solusinya, ini dikasih obat ini gitu-gitu, orangnya sembuh, kita kayak gitu. Jadi segi sosialnya itu juga ada ya Fit ya, dari situ ada yang banget. Orang. Bagus loh, ini berarti cita-cita, maksudnya udah kuliahnya lama, susah, tapi bener-bener worth it ya Fit. Alhamdulillah sih. Bukan cuman dari segi finansial ya Fit ya, segi finansial. Kayak jadi dokter salah sih. Iya bener sih. Jadi pengusaha kalau itu lebih cepat ya. Kalau dokter itu untuk kemanusiaan nyatanya nggak seperti itu sih. Rencana nanti ke depannya Vivit ada pengen ngambil spesialis apa gitu nggak Fit? Pengennya sih rencananya mau ambil ini ya, rehabilitasi medik, pengen ambil sih. Itu di Semarang juga bisa atau harus ke luar kota? Bisa di luar sih, cuman aku pengennya di Semarang aja, jadi tetap bisa kumpul sama keluarga gitu. Oke, bagus nih, berarti benar-benar ibu rumah tangga yang mana karir tetap jalan tapi keluarga juga nggak keteteran gitu ya Fit? Doanya aja. Amin, semoga bisa jalan dua-duanya ya Fit, sukses terus untuk depannya. Nah ini Fit, dari segi kedokteran ini ada nggak sih tema yang kepengen kamu angkat di tema podcast kali ini supaya teman-teman juga mungkin pengetahuannya soal ilmu kedokteran itu nambah, atau buat oh ternyata gitu ya, itu apa gimana, kamu ada tema nggak?